Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Kali ini saya akan menyampaikan uraian yang saya ambil di sana sini dari yang pernah disampaikan oleh almarhum Romo Cornelis Wawor MA. Video ini membicarakan tentang ungkapan yang mengatakan bahwa semuanya itu kita sendirilah yang menentukan. Dan video ini saya beri judul Segalanya Kita Sendiri yang Menentukan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jika pimpinan pemerintah, menteri-menteri, para pejabat maupun rakyat tidak lagi melaksanakan sila atau norma-norma budi pekerti atau akhlak yang baik, maka bumi ini, tempat kita tinggal, akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saja cuaca berubah atau musim berubah sehingga banyak orang yang menderita sakit dan akhirnya meninggal. Dasar dari kejadian itu adalah gara-gara moral manusia sudah bobrok. Ini adalah kejadian secara makro. Kalau secara mikro adalah per individu. Kalau moral seseorang bobrok, maka akan muncul bencana pada orang tersebut. Misal mengharapkan sukses tetapi tidak terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, di alam semesta ini saling kait-mengkait. Demikian juga manusia sebagai makhluk sosial juga saling kait-mengkait. Contoh yang bisa terjadi misalnya adalah perusahaan yang produksinya bagus, tetapi kalau marketingnya berantakan, maka produksi akan stagnan. Produknya tidak laku. Akibatnya terjadilah kesulitan keuangan, khususnya untuk membayar buruh. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, akibat-akibat buruk yang bisa terjadi itu adalah karena moral seseorang secara individu atau moral rakyat suatu negara secara berjamaah buruk. Maka bisa terjadi bencana alam di mana-mana di negara yang bersangkutan. Lebih luas lagi, bisa terjadi bencana di negara-negara lain jika kondisinya kurang lebih sama. Begitu terjadi bencana, maka dikatakan semua sudah terlambat. Moral bobrok secara massal bisa memunculkan cuaca buruk atau bencana alam. Bagaimanakah hubungannya antara moral manusia dengan reaksi alam? Dapatlah dijelaskan sebagai berikut. Dalam musibah banjir, ada rumah bagus yang terdampak. Rumah tersebut roboh terkena banjir, tetapi rumah tetangganya tidak. Berarti yang punya rumah bagus tersebut terkena karma buruk. Kok alam bisa begitu ya? Contoh lagi, pada bencana tsunami, ada seorang wanita yang hanyut terbawa oleh pohon aren sampai ke Malaysia. Beberapa hari, wanita tersebut tidak makan, cuma minum air hujan saja. Dia memang celaka kena bencana, tetapi tidak mati. Padahal yang lain ngomong saja tidak sempat, sudah keburu mati. Pada kasus ini, alam telah membantu wanita tersebut sehingga tidak meninggal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, untuk alam semesta ini ada hukum yang mengatur, namanya Panca Niyama Dhamma, yang mengatur segala-galanya di alam semesta ini. Panca Niyama Dhamma adalah hukum universal alam semesta yang bekerja seperti yang saya ceritakan tadi dan tidak berubah. Bagaimana cara hukum alam ini bekerja bisa diterangkan atas 5 masalah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, yang pertama adalah bekerjanya Dhamma Niyama kecil, yaitu hukum yang mengatur sesuatu yang kebanyakan tidak masuk akal manusia, tetapi bukan mukjizat. Contohnya adalah ketika
Pangeran Siddhartha Gautama lahir saat tepat bulan purnama Sidhi, pohon salah yang bukan waktunya musim berbunga tiba-tiba berbunga dan bunganya jatuh menimpa bayi Siddhartha dan ibunya Ratu Mahamaya. Pangeran Siddhartha memang terlahirkan di bawah pohon tersebut. Kemudian kejadian berikutnya adalah pada saat Pangeran Siddhartha merealisasi penerangan sempurna pada usia 35 tahun dan ketika beliau parinibbana atau wafat pada usia 80 tahun, di mana kedua peristiwa tersebut tepat pada saat bulan purnama Sidhi juga terjadi gempa bumi. Dan juga ketika Bodhisatta menyatakan tekadnya untuk meninggal pada waktu tertentu, terjadilah gempa bumi. Gempa-gempa bumi tersebut dan pohon salah ketika bukan musim berbunga tapi tiba-tiba berbunga tersebut bisa terjadi adalah karena bekerjanya hukum Dhamma Niyama kecil. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang kedua adalah hukum karma atau karma niyama yang mengatur masalah-masalah karma. Apapun yang kita alami sekarang ini adalah pala vipaka atau akibat dan buah dari perbuatan kita. Begitu juga ketika kita meninggal dunia, hukum karma ini jugalah yang mengatur, yaitu setelah kita meninggal dunia, selanjutnya kita akan tinggal di mana, jadi apa, dan seterusnya. Hukum karmalah yang mengatur. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang ketiga adalah hukum yang mengatur pikiran manusia, disebut cita niyama. Pikiran manusia itu sangat rumit. Munculnya binatang-binatang di bumi ini sangat rumit. Namun pikiran manusia lebih rumit lagi. Misalnya seseorang sedang menangis, tahu-tahu bisa tertawa. Gampang sekali berubah. Pikiran jenius atau indigo atau yang punya kemampuan khusus atau punya kekuatan batin tertentu, kita tidak bisa mengikuti itu karena terlalu tinggi. Pada perayaan Cap Gomeh dipertontonkan mulut yang ditusuk-tusuk, badan dibacok-bacok tetapi tidak sakit dan tidak berdarah. Hal-hal seperti ini adalah bekerjanya hukum cita niyama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang keempat adalah hukum bija niyama. Hukum ini mengatur tentang tumbuh-tumbuhan. Benih padi tumbuh padi, benih mangga akan tumbuh menjadi pohon mangga. Batang tebu rasanya manis, buah vanili baunya harum, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah hukum utu niyama. Adalah hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan energi, yang mengatur fisik alam semesta. Bagaimana bumi muncul, bagaimana matahari muncul, atau bagaimana planet-planet hancur. Peristiwa-peristiwa itu diatur oleh hukum utu niyama. Tentang iklim, cuaca, atau bencana-bencana yang muncul, misalnya banjir, tsunami, gunung meletus, angin topan, angin puting beliung, dan lain sebagainya itu utu niyama jugalah yang mengaturnya. Di Australia ketika terjadi banjir, rakyat tidak memaki-maki penguasa dan disuruh turun gara-gara terjadi banjir. Tetapi ketika Jakarta banjir, rakyat Jakarta memaki-maki gubernur, disuruh turun. Negara maju saja tidak berdaya kalau sudah menghadapi alam. Beda dengan kita yang belum terlalu maju tetapi ngomel-ngomel melulu. Kita itu sudah menderita tapi masih juga bikin karma buruk. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, 5 niyama tadi adalah satu cara untuk menerangkan adanya hukum universal, yaitu Dhamma niyama atau Panca Dhamma niyama, agar mudah dimengerti di mana masing-masing niyama bekerja saling kait-mengkait. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, begitu karma kita jelek karena dasarnya moral kita itu brengsek, maka secara otomatis kama niyama atau dengan utu niyama bekerja mengharmonikan atau
menyelaraskan kondisi yang ada sehingga kita terkena bencana. Dan ketahuilah bahwa dengan bobroknya moral manusia, maka lebih lama secara otomatis umur manusia akan menjadi lebih pendek dengan kondisi yang jelek-jelek. Itu adalah masalah mikro dan makro yang saling kait-mengkait. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau kita mau sukses, maka sila harus ditegakkan. Bagi yang pemarah dan pembenci, harus dilatih untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih welas asih. Dasar buat manusia di dunia ini untuk mengembangkan ke arah yang positif atau kemunduran ke arah yang negatif, itu dasarnya ada 6. Yang positif yaitu meta atau cinta kasih, karuna atau kasih sayang, dan panya atau kebijaksanaan. Yang negatif yaitu loba atau serakah, dosa atau membenci, dan moha yaitu dungu atau batin yang kotor. Moha itu bukan hanya kebodohan intelektual saja, tetapi meliputi kebodohan spiritual juga. Kebodohan spiritual itu berkaitan dengan pengetahuan dhamma keagamaan. Belajar dhamma itu penting. Video ini merupakan warning yang mengingatkan kepada kita semua, apakah kita mau melakukan pengembangan diri ke arah yang positif sesuai dengan dhamma atau tidak, menguntungkan atau tidak, tinggal dikalkulasikan sendiri saja. Maju mundurnya seseorang adalah keputusan pribadi. Orang luar cuma pemberi saran. Kalau kita banyak merenung dalam kehidupan ini, kita bisa berpikir dalam hidup ini apa sih sebenarnya yang kita cari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, siapapun kita, kalau menjelang mati, semua yang ada itu tinggal jadi kenangan. Tidak ada materi yang bisa kita bawa ketika kita mati. Yang kita bawa hanyalah karma kita yang akan muncul. Karma yang kita buat dengan ucapan, dengan perbuatan, maupun dengan pikiran. Itulah modal kita nanti yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan kita yang berikutnya. Karena itulah maka merawat sila itu penting. Hendaknya sila itu kita praktekkan untuk kebaikan sendiri dan kebaikan sesama. Sila adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan pikiran, dengan ucapan maupun dengan perbuatan, yang intinya adalah menghindari sifat serakah, membenci, dan batin yang kotor. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, ada 5 perbuatan berat yang melanggar sila, yaitu membunuh makhluk hidup, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan. Dan ada 2 hal yang membuat kita tidak jadi melanggar sila, yaitu malu atau iri dan takut dengan akibat dari perbuatan kita atau otapa. Iri dan otapa ini disebut loka pala, di mana loka artinya dunia dan pala artinya adalah pelindung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah uraian yang membicarakan tentang ungkapan yang menyatakan bahwa semuanya itu kita sendirilah yang menentukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak sependapat atau tidak sepaham dengan uraian ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini merupakan pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari orang atau dari kaum yang berbeda. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Bye bye.